Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi wa fadlihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Sahabatku Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukurlah, tidak kata yang pantas dan bukan yang kita ucapkan kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak puji hanya milik Allah yang telah memberikan, menganugerahkan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua. Kenikmatan yang sering kali kita lalai untuk mensyukurinya. Kenikmatan sehat, salah satunya kenikmatan punya waktu luang untuk bisa melakukan banyak kegiatan yang bermanfaat dan beramal soleh. Dan tentu kenikmatan yang paling utama adalah kenikmatan iman dan Islam. Sehingga dengan kenikmatan itulah kita masih bisa beristiqamah dalam kajian ilmu bersama guru-guru kita di Majelis Keluarga Indonesia. Tentu kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita eh, Allah lindungi, Allah jaga mereka, kemudian Allah berikan keberkahan bersama keluarganya. Dan tentu kita patut mendoakan mereka semua karena telah bersamai kita dalam kajian ilmu. Menuntut ilmu itu bagian dari juga syariat. Disebutkan dalam sabda Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sallallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu, berusaha keras untuk mencari jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Amin 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 Allahumma amin. Mudah-mudahan kita semua masuk hamba Allah yang istiqamah dalam menuntut ilmu. Dan tentu ilmu tanpa amal sia-sia ya. Dan salah satu amal yang selalu ditekan oleh guru-guru kita adalah di pagi hari kita berusaha untuk melakukan amal soleh selain tentu kewajiban kita di pagi hari. Kewajiban yang memang tidak bisa kita tinggalkan, tentu ada satu amalan yang utama yang juga kita ketika kita istiqomahkan menjadi sebuah amal yang insya Allah dicintai Allah Subhanahu wa taala, yaitu sedekah di pagi hari. Dan sedekah di pagi hari menjadi sebuah amalan yang bisa kita banggakan ketika para malaikat turun di pagi hari kemudian mendoakan bagi orang-orang yang berinfak, Allahumma ati munfiqan khalafa, ya Allah berilah kepada orang yang berinfak di jalan Allah ini dengan sebuah balasan yang terbaik tentunya. Dan ada malaikat satu lagi yang kemudian berdoa, Allahumma ati mumsikan talafa, ya Allah yang pikir, yang tidak mau, yang enggan untuk berinfak di jalan Allah, maka berilah kehancuran, kebinasaan. Tentu kita mudah-mudahan terhindar dari doa para malaikat itu kemudian yang menuju kepada kehancuran, dan kita aminkan doa malaikat yang memberikan kita tentu ketenangan, kebahagiaan karena didoakan oleh malaikat bagi orang yang berinfak fisabilillah, terutama di pagi hari. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di pagi ini menjelang Ramadan ya, kita tinggal beberapa hari lagi, sekitar 18 hari ya, menuju Ramadan. Dan ini di bulan Sya'ban ini tentu kita manfaatkan untuk dengan banyak amal soleh. Dan Rasulullah SAW tentu menjadikan bulan Sya'ban menuju Ramadan ini menjadi bulan yang sangat istimewa juga, karena Rasulullah SAW menjelang Ramadan juga para sahabat Nabi sangat uh, begitu mempersiapkan diri untuk menghadapi Ramadan, bulan yang begitu dirindukan oleh kita semua. Bagi orang beriman, Ramadan tentu adalah bulan untuk menjadi ladang amal ya, terus memperbanyak amal, karena betapa bulan yang Syahrul Mubarak ini, bulan penuh berkah ini di Ramadan menjadi bulan yang sangat utama untuk kita beramal saleh ya, banyak ibadah dan berbanyak amal saleh. Dan mudah-mudahan Allah sampaikan kita, Allahumma balik ila Ramadan. Semoga Allah sampaikan kita, Allah membalik ila Ramadan, semua sampaikan ke bulan Ramadan, bulan yang kita rindukan. Dan di pagi ini ada kaitannya tentu dengan persiapan Ramadan tentang adab makan ya, yang sudah kami share di grup tentang bagaimana adab makan.
Makan memang hal yang sangat biasa yang biasa kita lakukan sebagai fitrah manusia ya. Tapi ada satu yang memang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul yang memberikan suatu eh, panduan ya. Dan misalkan dalam Al-Quran disebutkan wakulu washrabu wala tusrifu, makanan minumlah dan jangan berlebihan, dan juga banyak sekali hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan adab-adab makan, dan insya Allah akan dipaparkan oleh guru kita. Alhamdulillah guru kita sudah hadir. Assalamualaikum Ustaz Dodi. Kaifa halukum? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahnu bikhair. Wa anta kaif? Alhamdulillah bikhair. Bidu'aikum Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. tabarakallah. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan juga jamaah semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Mudah-mudahan Amin. eh, angkat penyakitnya kalau bagi orang yang sedang kurang sehat. Dan juga Allah berikan jalan keluar bagi orang yang sedang kesulitan. Amin Allahumma amin. Baik, Ustaz, ini tema yang sangat penting ya, menjelang Ramadan nih, tentang adab makan ya. Hal yang kadang-kadang kita lupakan tentang adab makan ini. Dan tentu saya pernah membaca sebuah pernyataan para ulama salaf. Sesungguhnya dalam sebuah tadi surat yang saya kutip ya dalam surah Al-A'raf itu, kulu wa kulu washrabu itu wala tusrifu, menjadi setengah bagian dari ilmu kedokteran kata para ulama salaf. Karena itu adalah Ya, sebuah kunci kesehatan gitu ya. Makanan minum dengan tidak berlebihan, dan ini tentu menjadi bagian utama dalam adab makan Ustaz ya. Dan insya Allah akan dipaparkan kenapa dan kenapanya, dan mudah-mudahan juga ada beberapa elemen penting juga yang berkaitan dengan adab makan yang dikaitkan dengan sunnah siam, nah, sunnah saum. Nah, ini yang tentu kita juga ingin tahu apa hubungannya adab makan dengan sunnah saum nih, Ustaz. baik. Fadhil masykur, Ustaz. Syukran jazakumullahu khair. Mata Allah fi kulli hayatikum insyaallah. Amin. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ikhwah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasulullah ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd. Afwan. Ini pencernaan lagi ngaco nih. Saatnya berkunjung ke Budi Arin ini kayaknya. Adab makan. Tentu sebelum kita bahas adab makan, iringan doa bagi seluruh pengurus MKI, seluruh penggiat MKI, seluruh jamaah MKI, dan eh, semua para guru dan seluruh eh, aktivis eh, yang saling eh, memberikan nasihat, dan kita semua mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan hidayah, keberkahan, dan inayah serta iradahnya untuk kita semua sehingga kita mampu menjadikan keluarga kita ini menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Senantiasa Allah SWT limpahkan keberkahan di dalam hidup kita, dan kemudian Allah SWT mampukan kita menjalankan seluruh keislaman kita ini dengan husnul khotimah, dengan istiqomah sampai menjemput husnul khotimah maksudnya. Amin amin Allahumma. Dalam menghadirkan salawat serta salam kehadirat Rasulullah SAW, tidak cukup hanya melisankan saja, tapi kita juga mesti mengetahui bagaimana tata cara Rasulullah SAW di dalam makan. Tentu berkuliner ini satu bagian yang sangat menyenangkan ya, bisa menyantap berbagai menu masakan setiap harinya dengan berbagai variasi yang benar-benar sesuatu yang menyenangkan hati. Tapi ada satu hal yang perlu diingat, bahwa kita sebagai Muslim, bahwasanya dalam kita menyantap sajian, ini Islam telah memberikan kita contoh bagaimana adab yang harus dilakukan. Maka dengan melakukan adab ini, acara santap makan itu yang awalnya hanya sekedar untuk memenuhi hajat hidup, mengenyangkan perut, menguatkan badan, tentu akan lebih bertambah berkahnya, ya, karena ada iringan ibadah yang kita lakukan. Siapa di antara kita yang nggak makan? Semua makan. Ya, tapi ketika makannya jadi ibadah, ini menjadi satu keluar biasaan.
maka kebaikan yang banyak akan diperoleh saat itu karena merutinkan adab-adab dalam makan ya yang kita lakukan setiap hari. Ditambah lagi dia akan lepas dari gangguan musuhnya ketika setan ingin menyantap secuil makanan yang kita makan. Apa saja? Yang pertama tasmiyah. Ya, tasmiyah ini dari Bunda Aisyah radhiallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Idza akala ahadukum," ya, kalau ada salah seorang dari antara kalian yang makan, maka dikatakan di sini falyakum, ya, ismallah, maka hendaknya menyebut asma Allah. Maka fa'in nasi, ya, nasi ya dalam pengertian dia kalau lupa gitu ya, fa'in nasi ya an yadhkur ismallah, kalau dia lupa menyebut asma Allah uh, fi awalihi, di awalnya gitu ya, maka dikatakan uh, faliyakul bismillah awalu wa akhirahu. Jadi kalau lupa boleh kita mengucapkan bismillahi awalu wa akhirahu gitu ya. Jadi dengan nama Allah dari awal sampai akhir. Maka ini bagian yang eh, kita bisa lakukan ketika kita terlupa. Dari Hudzaifah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Inna syaitan ya yatakhillu ta'am." Sungguh setan itu menghalalkan makanan. Ya, an atas, ya, la yadhkuru smallahu alaih, yang tidak disebutkan nama Allah kepadanya. Jadi setiap kita makan lupa kita menyebutkan Bismillah, maka setan ikut makan. Pagi ini saya ngikutin Bude Pipit nih, makan ada kurma, ada alpukat sama apa nih, buah naga. Tambah minumannya ada minuman kolagen, ya, biji teratai. Insya Allah. Pengen hidup sehat juga kayak Bude Pipit. Mudah-mudahan inspirasinya jadi diikuti oleh banyak orang dan kita semua sehat, ibadahnya makin bagus, makin kuat karena Rasulullah SAW menyatakan Muslim yang lebih kuat itu jauh lebih dicintai gitu, daripada Muslim yang lemah gitu kan. Kemudian Ibnu Hajar al-Asqalani menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tasmiyah ketika makan adalah bahwa bacaan Bismillah tadi itu. Maka Ibnu Allan Asy-Syafi'i rahimahullah taala menyatakan kalau disebut tasmiyah maka yang dimaksud adalah ucapan bismillah tadi. Sedangkan baca basmalah maka yang dimaksud adalah ucapan lengkap bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau tasmiyah saja menyebut asma Allah saja, bismillah saja. Gitu. Maka bedakan ketika disebutnya cuma tasmiyah saja berarti bismillah saja. Seperti kita wudhu, ya, bismillah. Nggak lengkap seperti basmalah lafaznya. Jadi bismillah saja. Dan Al-Baghdadi rahimahullah menyatakan bahwa tidak perlu menambahkan Ar-Rahman Ar-Rahim, tapi jika terlanjur mengucapkannya maka tidak akan terkena dosa. Yang pertama dengan tasmiyah. Yang kedua dengan tangan kanan, ya, dengan tangan kanan. Maka dalam sebuah Sahih Muslim disebutkan satu riwayat, idza akala ahadukum, kalau ada seseorang di antara kalian yang makan itu, maka dikatakan faliyakul biyamin, maka dia makannya dengan tangan kanan. Wa idza syariba, ya, falyasrab biyamin, maka kalau makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan tangan kanan. Karena fa inna syaitan yaqulu bi shimal wa yasrabu bi shimal. Karena setan itu makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kirinya juga. Jadi kalau kita makan minum pakai tangan kanan. Ini kebiasaan banyak orang ya. Eh, dorong-dorong makanan pakai sendok, pakai garpu gitu ya. Pakai sendok, pakai garpu. Yang masuk ke mulut itu garpunya gitu. Dalam kaidah dining etiquette itu sebetulnya nggak boleh garpu itu masuk ke mulut kita gitu ya, kecuali pada hidangan yang bentuknya steak gitu ya.
Kalau ada sendok, maka sendok yang lebih pantas untuk masuk ke mulut kita. Jadi kalau kita fine dining, ada 12 cutleries di depan kanan kiri, maka ambil makanan dari luar gitu ya, dari depan. Jadi lama-lama makin ke dalam. Jadi misalnya kita ada sendok kecil di sebelah kanan, itu biasanya buat appetizer. Ada garpu kecil itu biasanya untuk appetizer. Nanti masuk lagi ada yang bulat ya. Kalau sendoknya bulat itu berarti sendok sup gitu. Baru kemudian main main diningnya baru kemudian pakai eh, sendok gitu. Sendoknya juga sendok yang biasa. Nah, dalam memilih sendok Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, hati-hati kalau kita makan di restoran-restoran atau di tempat makan yang fine dining ya. Hotel mewah misalnya, bintang 5 gitu misalnya. Ini eh, rentan terhadap penggunaan yang namanya silverware sama goldware. Kita Muslim tidak boleh menggunakan makanan-makanan atau alat makan yang berlapis emas. Jadi kalau ada goldware, ada silverware, maka biasanya dalam sebuah, saya lama di F&B, jadi tahu, kalau ada sebuah restoran yang menyediakan fine dining, maka biasanya dia menyiapkan 3 set cutleries, yaitu dari mulai eh, silverware, kemudian goldware, dan yang satu lagi stainless. Nah, yang kita boleh gunakan maka yang stainless ini. Ada di antara Bapak Ibu yang punya piring makan terus ada lipit emasnya di hiasannya itu sebaiknya tidak digunakan. Gitu. Jadi hindari eh, piring atau alat makan yang kemudian eh, mengandung emas. Maka di bagian ini yang kita juga perhatikan bahwa ada gelas-gelas juga, goblet-goblet yang ada lipit emasnya juga. Nah, ini kadang-kadang karena ketidaktahuan, jadi kita pikir lucu, kita pikir bagus, kita pikir mewah, jadi terus kita beli. Padahal nggak boleh kita pakai. Nanti aja di surga kita pakainya, yang beneran gitu ya. Kemudian eh, kalau kita fine dining itu makan dari bagian luar ke dalam. Dan kemudian eh, kita boleh request kepada waiter atau butlernya, kepala pelayannya, untuk kemudian memperhatikan apa yang kita menghindari. Misalnya, kalau ada appetizer dari eh, kadang-kadang tuh shrimp cocktail gitu ya, ada potongan apa namanya alpukat, kemudian dikasih udang, ya, dikasih udang rebus, itu dikasih mayones, ada seladanya gitu. Wah ini jadi ngomongin makanan jadi kecap-kecap. Kemudian eh, kalau kita misalnya alergi seafood, maka kita sampaikan bahwa no seafood, sampaikan. Gitu. Oh berarti meja kita ini jangan disediakan seafood. Oh ya, satu lagi. Ketika kita makan di satu tempat itu biasakan eh, jangan buru-buru makan karena biasanya mereka menampilkan yang pertama itu show plate. Mereka pengen nunjukin kelas restoran atau hotel gitu ya. Ada show plate-nya. Nah, show plate ini tidak digunakan untuk makan. Ini hanya untuk show off saja. Ya. Misalnya semua makanan-makanan di sini, cutlery, utensil, apa semua, segala macam itu misalnya didesain oleh Gianfranco Ferré misalnya, atau Versace misalnya. Kalau kita makan di Four Seasons di Kuningan, nah itu eh, dia pakai Versace. Jadi begitu tampil, kelihatan gitu, piring pertama yang kita lihat itu adalah Versace dengan wajahnya yang Medusa pakai apa apa namanya rambut ular itu, kemudian ada depan kita dia ngadep ke kita gitu. Nah itu nanti diangkat dulu, kemudian diganti dengan dining plate. Jadi show plate-nya itu nggak boleh dipakai buat makan gitu. Jadi cuman buat nunjukin image-nya si restoran atau hotel itu gitu. Nah baru kemudian kita makan gitu. Nah biasanya menggunakan piring yang kecil dulu. Nah biasanya yang paling bawah itu
yang boleh kita menumpuk piring, gitu ya, di antara piring-piring yang kita gunakan itu. Nah, kemudian ada saucers. Saucers itu piring yang apa namanya, piring kecil biasanya untuk naruh eh, kalau misalnya ada butter atau ada eh, jam atau apa gitu. Nah, itu biasanya ada yang menyediakan di meja sebagai kondimen gitu ya. Kalau mau detail ini mesti apa, short course dining etiquette ini ya, kalau mau nanti kita belajar bareng-bareng karena saya salah satu instruktur untuk beberapa maskapai baik di Cathay Pacific maupun dulu ada Merpati. Saya sempat memberikan materi itu kepada mereka sehingga eh, bisa memahami bahwa eh, memilih goblet juga kalau di fine dining itu biasanya goblet-gobletnya itu banyak yang nggak halalnya gitu. Entah itu goblet buat champagne, entah itu goblet buat white wine, buat red wine gitu, buat liqueur dan seterusnya. Yang boleh kita balikin terbuka itu adalah yang goblet buat mineral water, biasanya ice water. Ya, tapi kita boleh juga request dengan no ice please gitu ya. Kita bilang kita nggak mau minum dingin. Dan itu biasa request juga seperti itu. Kemudian meletakkan napkin. Ya, napkin itu nanti macam-macam tuh. Ada yang dilipat bentuknya biasa, normal gitu. Kalau kawan-kawan dari apa eh, apa istilahnya, kawan-kawan dari SMIP ya, itu biasanya tahu tahu betul ngelipet apa namanya cutleries itu. Ada yang cuman ditaruh saja begini misalnya gitu ya, cuman ditaruh begini di hadapan kita. Ini yang paling paling simple gitu ya. Ada yang sampai dihias sampai apa ditekuk-tekuk jadi bentuk apalah macam-macam gitu, kemudian diletakkan sampai ada yang pakai ringnya khusus. Nah, ring khusus ini biasanya mereka nggak dilipat tapi digulung gitu ya, digulung kemudian dimasukkan ke ring itu ya, dimasukkan ke ring. Nah, itu biasanya ringnya juga buat image aja. Nanti pada saat itu ketika kita copot langsung diambil ringnya sama dia. Dan napkinnya itu tidak boleh kita letakkan di baju seperti ini. Ya, ini nggak boleh. Ini barbar ini. Naruh napkin di sini nggak boleh. Yang benar adalah diletakkan di paha, kemudian kita lebarin begitu, taruh di paha, nah seperti ini. Nah kalau kita ngelap baru kemudian kita ambil, kita pakai buat ngelap gitu ya. Dan nggak apa-apa kotor, nggak usah khawatir, ini bagus banget gitu, ini bahannya mahal kayaknya American Drill, apalah segala macam dan seterusnya gitu. Sayang, betul. Enggak, memang ini memang khusus buat dipakai buat kotor-kotor. Jadi misalnya ada sisa tulang yang kemudian kita nggak bisa ngabisin, itu kita bisa tutup mulut kita dengan ini dan letakkan apa namanya, letakkan tulang itu di dalam tisu. Jadi kita bisa letakkan di sebelah sebelah kiri. Nah kemudian meletakkan nanti lebih detail deh, meletakkan sendok garpu itu ngadepnya ngadepnya itu harus apa namanya, kalau sudah selesai. Kalau ditumpuk, ditutup begini, itu belum selesai. Jadi jangan diambil, gitu. Itu menandakan itu bahasa bahasa piring, ya. Kemudian kalau kita letakkan di dua, kita di arah jam 5 maka itu sudah selesai. Jam 5 atau jam 6, ya. Kalau Eropa rata-rata jam 5. Buckingham Palace itu pakai dining etiquette yang stylenya jam 5. Ada yang jam 6 juga, gitu. Nah, ini yang perlu diperhatikan kalau kita makan di fine dining. Oke, ala kulihal. Nanti lebih detailnya kita bisa apa namanya? em, kita bisa detail pada saat kita short course. Kemudian ada yang poin yang ketiga, adab yang ketiga. Kalau tadi pertama tasmiyah, kemudian dengan tangan kanan, maka eh, yang ketiga ini tidak makan di hadapan orang lain. Maksudnya bagaimana? Ketika makan dalam satu nampan, gitu ya, ketika dalam satu nampan, gitu. Maka
tidak boleh kita makan tuh, maksudnya kalau dilihat itu eh, nggak boleh ngelihat ke orang lain. Maksudnya kalau dalam satu nampan, maka makan aja yang apa di hadapan kita itu, gitu ya. Ya, ketika Rasulullah SAW menyampaikan hadis dari Umar bin Abi Salamah itu, Rasulullah SAW menyatakan, ya gulam, ya, wahai anak, gitu ya. Gulam itu sebutan buat anak, ya. Ya gulam, sami Allah, sebut nama Allah, ya. Wakul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Mimma yalik, apa yang ada di hadapanmu. Maka jangan kemudian kita tangannya ngambil dari berbagai tempat gitu, apa serawean kalau orang Jawa bilang, ya. Itu yang eh, disunahkan, seperti itu adabnya, nggak boleh kan. Kalau misalnya kita makan apa ya, restoran Jepang yang eh, pakai roller di depan kita itu, kadang-kadang ada pakai kereta-keretaan, mobil-mobilan, atau pakai apa namanya, ban berjalan, pakai apa namanya, pakai belt gitu ya, conveyor, itu kan antar satu-satu gitu. Maka bagian itu kita eh, yang depan kita saja gitu. Ada beberapa restoran-restoran Chinese yang kalau ngambil mie-nya atau ngambil makanan itu dialirkan di air panas di depan seperti sungai gitu, tapi pakai bambu. Itu ngambilnya juga yang mana yang kita apa, yang kita mau saja yang kita ambil. Nah, kalau di makan ala Chinese itu biasanya pakai pakai meja besar, pakai round table. Kemudian di meja tengahnya itu ada eh, round table yang bisa eh, dia muter gitu. Nah, itu biasakan pertama dahulukan orang tua, gitu ya. Dahulukan orang tua. Kemudian kita gesernya itu sesuai, kalau misal udah nggak ada lagi yang mau, gitu ya. Jangan kita dorong-dorongan, muter-muter, apa namanya, rebutan sama orang gitu. Kita mau ngambil itu, orang mau ngambil itu juga. Mendingan orang lain kita persilahkan. Ya. Setelah diputar, sudah selesai, maka kita muter itu nggak apa-apa. Di hadapan kita baru yang paling dekat dengan kita, maka ambil sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi ingat juga bahwa ada orang lain yang juga mau makan yang sama dengan kita. Contoh misalnya ketika kita makan dalam satu traveling gitu ya. Kita bareng-bareng satu grup, satu meja, kita makan 10 orang atau 8 orang gitu misalnya, dan mejanya itu berputar, maka biasanya porsi yang diberikan itu disesuaikan dengan kita. Jadi satu satu meja itu 8 orang sudah dibikin itu cacah jiwa gitu. Jadi kalau misalnya dia telur, gitu, telur dadar atau telur khasnya mereka, nah itu biasanya sudah eh, diutuhkan untuk 8 orang. Nah, kita kadang-kadang karena maunya makan telur itu aja, maka kita potong setengah harus buat kita. Itu jangan ya. Itu ada adab yang kemudian kita potong. Kalau perlu kita yang potong jadi 8 itu, seperti potongan pizza begitu. Kita potong 8, kemudian kita ngambil bagian kita saja satu. Sehingga itu bisa pas dinikmati sama begitu banyak orang. Begitu juga dengan apapun sajiannya, entah ikan, entah apapun gitu ya, yang kemudian kita boleh mengambil bagian kita. Yang kira-kira kalau kita ngambil seperdelapannya itu buat kita seberapa banyak, maka ya sedemikian itu. Kemudian ada yang penting lagi, yaitu eh, coba berusaha untuk makan dari sisi luar, dari pinggir, tidak dari tengah. Jadi jangan ngaduk dari tengah gitu, jadi dari pinggir ke depan. Jangan yang dari depan, dari yang depan kita saja, ya, sampai habis. Maka dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW menyatakan innal barakah, ya, dikatakan tanzilu wasata ta'am. Barakah itu turun di tengah-tengah makanan, maka dikatakan maka mulailah makan dari pinggirnya dan jangan memulai dari tengahnya. Nah, ini yang kemudian setiap kita diminta untuk eh, bisa eh, memulai makan itu dari tengahnya. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, eh, ketika bicara tentang bagian yang kita sebut sebagai cara makan atau adab makan ini, ada yang kelima, tidak bersandar.
Ya, tidak bersandar itu maksudnya nggak nyender. Kalau makan itu bukan nyender. Jadi kalaulah kita makan di fine dining misalnya, bangkunya itu biasanya tinggi, gitu ya. Bangkunya tinggi, tapi bisa juga untuk bersandar. Kalau yang versi eh, Eropa atau eh, Mediterranean lah ya, itu bangkunya cuman setinggi pinggang kita. Sehingga kalau misalnya kita pakai mantel atau apa segala macam itu bisa diletakkan di situ. Kemudian jangan bersandar. Maka makan itu betul-betul tegak dan tangan kita tidak boleh meletakkan sikunya ya sampai ke hastanya ini di meja. Tapi yang boleh menyentuh meja itu hanya bagian pergelangan kita saja. Gitu. Kalau toh memang dibutuhkan untuk meletakkan tangan di meja. Kalau tidak, maka angkat saja. Ya. Jadi atau letakkan di paha kita saja sambil bersandar karena belum mulai makan sambil nunggu makanan. Tapi ketika mulai makan, maka tangan kita hanya pergelangan ini yang boleh eh, menempel. Ya. Dan jangan lupa tasnya letakkan sebelah sebelah kiri, gitu ya kalau bawa tas. Dan bukan di kursi kita. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan bahwa amma ana pada akulu mutakia. Mutakian itu sambil bersandar. Maka Al-Hafiz Ibnu Hajar di sini bersandar di sini sifatnya umum ya, tidak dikhususkan untuk bentuk bentuk bersandar dengan sifat-sifat yang tertentu dalam pengertian ketika menghadirkan eh, apa namanya bagian yang kita sebut sebagai tidak bersandarnya tadi memang tujuannya untuk eh, tidak ya memang untuk tidak apa namanya ya memang tidak untuk bersandar sambil kan biasanya kita anak-anak kita biarkan makan di kursi-kursi besar gitu sambil sambil nyender sambil makan. Nah itu tidak dilakukan sama Rasulullah SAW karena beliau biasanya mengangkat pinggangnya gitu ya. Kemudian yang keenam, jangan mencela makanan. Ya. Tidaklah Rasulullah SAW mencela satu makanan sekalipun seandainya beliau menyukai maka beliau memakannya. Jika tidak menyukai maka beliau meninggalkannya, tidak akan dimakannya. Ibnu Battal rahimahullah menyatakan bahwa inilah adab yang paling baik kepada Allah Ta'ala. Karena jika seseorang menjelek-jelekkan makanan yang ia tidak suka, maka seolah-olah dia dengan ucapan jeleknya itu dia telah menolak rezeki dari Allah. Nah, ini sebaiknya tidak dikerjakan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ada bagian yang harus kita sama-sama pahami bahwa ketika kita mengetahui bahwa ada begitu banyak tempat yang kita bisa melakukan makan itu, usahakan makannya bersama-sama dan tidak makan sendirian. Ya, ini sunnah ya. Jadi makannya bareng-bareng, jangan makan sendiri. Jadi kayak ibarat sholat itu kalau makan sendiri itu kayak nggak asik gitu, kayak nggak afdol. Maka dari Wahsy bin Harb, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa para sahabat Rasulullah SAW itu menyatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya kami makan dan tidak merasa kenyang. Maka Rasulullah SAW langsung sergah. Mungkin kalian makan sendiri-sendiri ya? Iya, kata mereka. Maka Rasulullah SAW katakan, hendaklah kalian makan secara bersama-sama. Sebut nama Allah, maka kalian akan diberikan berkah kepadanya. Jadi kalau yang mau makannya berkah, tunggu yang lain untuk bisa makan bareng. Saya ingat betul bagaimana keluarga besar kami, keluarga yang Sumodipuro itu, kalau makan, mejanya mau Masya Allah panjang. Dari sini mungkin eh, panjang meja itu ada sekitar lebih dari 10 meter. Karena sekeluarga besar itu kami, ibu saya itu anak ke-12 dari 14 bersaudara. Nah itu kalau makan, wah Masya Allah, itu penuh. Jadi suaminya sebelah kanan, istrinya sebelah kiri. Jadi ala-ala kerajaan gitu. Memang kayak orang dulu modalnya feodal gitu ya. Eh, Ngikutin tata cara Belanda. Dan itu betul-betul kami nikmati. Jadi kalau Eyang belum ngangkat piringnya, Eyang belum mulai makan, gitu ya. Maka kami nggak ada yang berani mulai makan itu, nunggu dulu. Sambil ngeliat-lihat sudah ke Eyang mulai makan, baru kita makan semua. Dan itu, Masya Allah, terbayang oleh saya betapa kami-kami ini yang eh, sebelum naik ke kursi gitu ya, masih ada di
di belakangnya ibunya masing-masing atau bapaknya masing-masing, itu biasanya ya udah dapat apa yang diberikan sama itu. Dan tukang masak di kita itu, oh, Masya Allah kalau masak banyak yang minta ampun. Kadang yang makan juga banyak gitu ya. Jadi bayangkan kalau 14 keluarga, kemudian eh, anaknya minimal masing-masing 4 aja, wah udah silakan berhitung deh tuh ya, gitu berapa orang yang makan di satu tempat itu bisa begitu ramai. Dan tidak boleh ada bunyi sendok kena piring. Ya, kelontang-kelanting itu nggak boleh. Pasti dibentak langsung dimarahin. Dan makanan-makanan yang eh, sebaiknya tidak menggunakan apa namanya eh, sendok garpu, maka tidak digunakan sendok garpu. Jadi memang dari kecil itu kami dibiasakan kalau makan mie ya pakai sumpit. Dan itu memang agak kesulitan. Dulu itu sampai ada caranya kalau megang eh, sumpit itu diakalin. Caranya gimana? Caranya ambil sedotan, gitu ya, ambil sedotan, masukin nih satu ke sebelah sini, ditekuk, masuk sebelah sini. Jadi dipakainya udah pasti nggak mungkin lompat-lompat tuh, dan betul-betul megangnya bener gitu. Karena megang sumpit yang bener itu kan kalau kita lihat gitu ya, dari mulai megang yang pertama itu megangnya harus jari tengah dan eh, pangkal jari telunjuk gitu ya. Sehingga yang kedua ini bebas. Nah, yang kedua itu letakkannya di jari telunjuk dan kemudian baru dijepit seperti ini. Baru kemudian dia yang bergerak itu cuma satu, bukan dua-duanya. Yang satu stay. Nah, ini latihannya dulu kami pakai kelereng atau soko telik itu, yang merah-merah itu. Atau yang kecil-kecil dari itu, misalnya mindahin beras dan seterusnya. Nah, ya begitu membuat kami jadi terbiasa berhadapan dengan berbagai macam pola hadapan makanan. Nah, yang paling nyaman adalah sesi ketika makanannya pakai tangan. Wah, itu semua semua seru karena sudah pasti piawai pakai pakai tangan gitu ya. Kemudian yang kedelapan, tidak membiarkan suapan makanan yang terjatuh. Artinya kalau bahasa kita belum 5 menit ya bahasa kita. Jadi Rasulullah SAW itu menyampaikan kepada Jabir bin Abdullah, kalau suapan makanan salah seorang di antara kalian jatuh, ambil kembali. Lalu buang bagian yang kotornya, makanlah bagian yang bersih. Jangan dibiarkan suapan tersebut dimakan setan. Jadi kalau ada yang jatuh, kita kan kadang-kadang suka berusaha untuk, udah, kotor-kotor. Nggak gitu. Ya, kalau menurut Rasulullah SAW, buang bagian kotornya, baru kemudian kita makan makanannya. Terus ada bagian yang paling asing nih buat kita, yaitu apa? Menjilat tangan sebelum mencuci atau mengusapnya. Dan ini boleh dijilatkan kepada orang lain. Maksudnya gimana? Kita jilat itu, jilat tangan itu, ya, jangan biarkan sapu tangannya dengan menyapu tangan dengan napkin, dengan serbet. Jadi kalau bisa serbet itu nanti terakhir gitu. Setelah apa? Setelah kita jilatin tangan kita, gitu. Jadi eh, dari hadisnya Jabir, Rasulullah SAW menyatakan jangan disapu tangannya dengan serbet sebelum dia jilati jarinya. Karena dia tidak tahu makanan yang mana yang membawa berkah. Jadi kalau kadang-kadang kita makan pakai, eh, iya ada istilah makan pakai 3 jari ya. Kalau 3 jari itu kurma, megang megang 3 jari itu kurma. Kalau kurma memang dipegangnya ya 3 jari gitu ya. Nggak mungkin lima kepenuhan nggak nyampe. Tapi kalau yang selain itu maka ya boleh saja dengan 5 ya, tapi disunahkan dengan tiga jari seperti ini. Ini kalau untuk kurma yang biasa dimakan. Jadi untuk orang yang punya kebiasaan jilat-jilat tangan itu nggak jorok, itu sunnahnya justru. Jadi lebih bersih mulut kita dengan tangan yang apa namanya penuh dengan enzim gitu ya, sehingga enzim-enzim yang ada di tangan itu eh, apa namanya berinteraksi dengan hormon-hormon yang ada di tubuh kita sehingga jauh lebih manfaat untuk kita. Nah, kemudian Asy-Syaukani rahimahullah taala menyatakan bahwa menjilat jari seusai makan itu sesuatu yang disyariatkan dan dianjurkan. Sebagaimana disebutkan bahwa akhir hadisnya itu orang makan itu nggak tahu berkahnya ada di mana.
Dan makanan yang disajikan pada orang yang makan itu benar-benar ada berkahnya. Dan kita nggak tahu apa berkahnya ada di makanan yang mana. Maka jangan kebiasaan menyisakan makanan. Jadi kalau kita misalnya prasmanan gitu, ambil yang sesuai dengan takaran kita dan pastikan itu habis. Jadi kalau misalnya kadang-kadang anak-anak kita suka makannya yang waktu di zaman masa pertumbuhan tuh makannya kayak mau ngubur kucing gitu ya, penuh gitu, satu piring gitu. Nah sebaiknya kita mulai ngatur mana yang buat kita, eh, jadi makan itu nyari berkahnya, bukan nyari kenyangnya. Makanya kalau ada misalnya yang makan makanan tersisa di jari atau di mangkok gitu sampai di apa istilahnya, kalau orang Jawa bilang dikoreti gitu sampai betul-betul di dan betul-betul bersih itu. Jadi berusaha untuk mengambil berkahnya dimanapun. Jadi tidak ada makanan yang tersisa baik di jari maupun di mangkok atau pada suapan yang terjatuh tadi. Makanya sudah seharusnya kita sebagai orang yang memperhatikan ajaran ini ketika makan pun bisa meraih keberkahan. Karena pengertian keberkahan ini adalah bertambahnya dan tetapnya kebaikan serta mendapatkan kesenangan darinya. Imam An-Nawawi bahkan mengatakan bahwa boleh mengusap tangan dengan serbet, tapi yang sesuai dengan sunnahnya adalah menjilat. Dan itu boleh dijilatkan kepada orang lain, gitu ya. Misalnya saya biasanya suka disuapin sama istri. Itu biasanya saya pegang tangannya terus saya jilatin. Kadang-kadang soal kegelian gitu, dia cepet-cepet jilatin tangannya sendiri sebelum saya jilat. Ya, itu bagian dari romantisme juga di dalam makan bersama. Kemudian yang ke-10, memuji Allah dan berdoa seusai makan. Nah ini doa yang paling sahih, itu adalah alhamdulillahilladzi atamana hada atau amani hada wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Itu doa yang paling paling kuat, sahih ya. Jadi eh, alhamdulillah ta'amani hada wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makanan ini dan merezekikan kepada aku tanpa daya serta kekuatan dariku. Maka kata Rasulullah SAW, kalau itu dia bacakan maka diampuni dosa yang telah lalu. Dosa-dosa kecil ya. Tapi cukup dengan membaca Alhamdulillah saja setelah makan ini dibolehkan. Karena ada hadisnya Anas bin Malik yang menyatakan sungguh Allah Ta'ala suka kepada hambanya yang mengucapkan tahmid sesudah makan dan minum. Ini yang Imam An-Nawawi rahimahullah menyatakan bahwa jika seorang mencukupkan dengan bacaan Alhamdulillah saja, maka ia sudah dikatakan menjalankan sunnah. Itu bagian yang sangat luar biasa. Kemudian yang ke-11, mendoakan orang yang menyajikan makanan. Ya. Doa yang dibaca, ya, kalau kita baca kitab Hisnul Muslimnya, Allahumma at'im ya man at'amani ya wa aski man asqani. Ya Allah berikanlah ganti kepada orang yang berikan makan kepadaku, berilah minum kepada orang yang berikan minum kepadaku. Dan ada yang tahu nggak berdoa untuk saudara kita yang menyediakan eh, makanan berbuka? Kalau nanti ini open house, saya nggak tahu siapa yang bakal open house nanti pada saat di apa namanya bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan itu kalau ada eh, apa namanya eh, berbuka puasa di eh, tempat lain, yaitu tempat orang lain, itu doanya apa? Monggo, silakan. Ada yang ada yang tahu nggak? Berdoa untuk orang lain. Apa doanya? Ya. Ada yang tahu dari antara Bapak Ibu? Kalau buka kitab Hisnul Muslim pasti ketemu. Ada yang tahu? Ada yang pernah dengar doa ini nggak? Aftara indakumus shaimun wa akada ta'amakumul abrar wa shalah alaikumul malaikah. Ada yang pernah dengar nggak? Ada di apa doanya itu, Dek? Iya, doa itu untuk orang lain. Gitu. Doa kalau setelah makan kan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin gitu kan ya. Tapi kalau doa yang untuk orang lain ketika dia memberikan makanan kepada kita, ya, yang tadi aftara indakumus shaimun wa akana ta'amakumul abrar. Gitu. Maka kami makan, kami berbuka di tempatmu, gitu ya. Maka orang-orang yang makan makananmu dan para malaikat mendoakan agar engkau senantiasa mendapatkan rahmat.
gitu. Dan itu sunnah gitu. Ya. Baik, ada bagian yang kemudian nanti akan kita bahas tentang bagaimana eh, apa namanya, eh, ya, ini yang tadi saya baca. Syukuran, Ustaz Khalis. Kalau di aplikasi apa doanya bisa dibuka tuh ya. Mas Munandar punya aplikasi apa doanya nggak? Ada yang Kalau di laptop nggak ada ya, Ustaz, ya? Harus di Android ya. iya, Saya punya sih di handphone. coba. Bisa di Iya, nanti insya Allah saya capture, saya coba share aja deh yang ada di. Tapi kawan-kawan kalau ada yang lihat di apa doanya, monggo silakan kok mau di-share. Silakan ya. Itu doa ketika kita berbuka di tempat orang lain. Ya, ketika kita berbuka di tempat orang lain, maka doakan orang yang eh, memberikan makanan kepada kita. Baik. Yang ke-12 itu mencuci tangan untuk membersihkan sisa-sisa makanan setelah dijilati gitu ya. Jika seorang kalian tidur dan tangannya terdapat minyak samin atau sisa makanan kemudian mengenainya, maka janganlah kalian mencela kecuali pada dirinya sendiri. Artinya apa? Jangan sampai jorok kita membiarkan tangan kita. Itu kadang-kadang kalau tempat-tempat yang naudzubillah gitu itu bisa digigitin tikus itu kalau sampai ketinggalan ada makanan-makanan di tangan kita. Ada saudara saya sampai karena kakinya mungkin saking saking joroknya mungkin ya sampai digigitin tikus dan dia nggak tahu bangun-bangun pagi berdarah gitu kaki itu kan ya karena joroknya gitu ya itu masya Allah. Nah mudah-mudahan dengan adab-adab makan ini kita semua bisa punya rutinitas yang menjadi sangat luar biasa. Nah untuk bab saum izin saya share eh, apa yang saya pahami selama ini itu nah Mbak Yuyun, syukran. Jazakumullahu khair. Ini kalau doa di tempat orang lain ya. Aftara indakumul shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa shala alaikumul malaikah. Gitu ya. Itu dari aplikasi apa doanya. Silakan diinstal semua loh ya. Ya. Kemudian eh, sebentar izin saya share materi yang biasa saya bawakan ketika berhadapan dengan Ramadan. Dan ini bagian yang uh, seringkali kita berhadapan dengan kondisi di mana, bukan ini 27, bukan, matis, matis. Mohon bersabar. Ini dia. Ada doa yang kita disunahkan untuk menyambut Ramadan. Ini videonya. Izin saya share. Nah, ini doa loh. Mana dia?
Mana ya? Lari dia. Lari kemana ini? Oh, mana? Oke. Nah, ini dia. Kelihatan nggak? Masuk, Allah, masuk. ya. Allahumma salimna di Ramadan. Wahai Allah, selamatkan aku ya untuk Ramadan. Wasalim Ramadan ali dan selamatkan Ramadan untuk aku. Wasalim humini mutaqabbala. Ini dalam tulisannya Ibnu Manzur dalam lisan Arab. Wahai Allah, selamatkan aku untuk Ramadan. Maksudnya dikasih rizki yang cukup, dikasih kesehatan yang kuat, dikasih kemampuan keimanan yang bagus, sehingga untuk Ramadan nanti kita betul-betul sehat gitu dan penuh kesempurnaan. Wasallim Ramadan ali dan selamatkan Ramadan untuk aku. Artinya jangan sampai kemudian Lailatul Qadar kita nggak dapat, keberkahan kita nggak dapat, fadilahnya kita nggak dapat, gitu. Wasallim humini ya bertakabbalan. Dan selamatkan dia dari aku, mohon engkau terima. Artinya jangan sampai kita merusak daripada Ramadan itu sendiri. Dan perlu diketahui bahwa para sahabat dan para salaf itu mempersiapkan dirinya untuk masuk ke Ramadan itu justru 6 bulan sebelumnya. Bukan sebulan sebelum seperti kita ini mempersiapkan Ramadan. Tarikh Ramadannya bukan di beberapa bulan sebelumnya, tapi justru jauh 6 bulan sebelum masuk ke Ramadan. Tapi ketika selesai dari Ramadan, 6 bulan setelahnya, mereka kemudian meminta kepada Allah SWT agar apa yang dikerjakan di bulan Ramadan itu selama 6 bulan, dimintakan kepada Allah SWT agar senantiasa diberikan. Ya, dikabul apa yang dia kerjakan eh, di Ramadan itu. Nah, ini ada hadis lemah. Allahumma laka sumtu wa rizqika aftartu fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Gitu ya. Yang biasa kita baca apa? Allahumma laka sumtu wa rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Itu doa buatan ya. Dari sisi hadis la aslalahu, tidak ada asalnya. Ya. Kalau kemudian kita melihat Allahumma lakasum tu wa bika amantu wa rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin, ini dikatakan bahwa hadis ini tidak ada asalnya, meskipun secara makna benar. Terus kemudian ditanya, jadi nggak boleh Ustaz baca doa ini? Boleh, boleh saja, nggak apa-apa. Karena artinya bagus, gitu ya, secara makna benar. Tapi kalau kepengen niru dari Rasulullah SAW lebih dekat kepada apa yang datang dari Rasulullah SAW, maka ini doa yang di kitab Al-Azkar, di kitab apa namanya Ibnu Majah, di kitabnya Ibnu Sini, di apa doanya di kitab Ushul Muslim, ini doa yang menurut Ibnu Abu Mulaika dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, ini adalah doa yang tidak akan ditolak oleh Allah SWT pada saat orang berbuka. Jadi ini sebelum berbuka. Jadi ini doa sebelum berbuka. Ya, sekali lagi saya ulang, ini doa sebelum berbuka. Jadi baca saja zikir ini banyak-banyak ketika kita ngabuburit, ketika kita menunggu waktu maghrib. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in anta firali. Wahai Allah, sungguh hamba memohon kepadamu dengan rahmatmu yang luas yang meliputi segala sesuatu, ampuni hamba. Ya, ini boleh di-capture, boleh di-share sama kawan-kawan. Supaya kita bisa merubah bahwa yang tadinya belum paham sunnah, kita jadi paham sunnah. Dalam kitab Al-Azkar ini disebut, kalau di apa doanya, ini doa yang kedua. Gitu. Nanti mungkin Mbak Yuyun boleh share juga ini doa eh, berbuka, gitu ya, boleh juga di-share lagi. Dan ini dilakukan sebelum berbuka ya. Tapi begitu pas berbuka,
Ya, ada hal yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu. Jangan pernah dibatalkan puasa itu. Sekali lagi jangan pernah dibatalkan. Karena kalau batal nggak kehitung. Jadi gimana dong? Sempurnakan dengan berbuka. Cuma masalah istilah aja sih. Ya, sempurnakan dengan berbuka. Kan biasanya begitu maghrib, batalin, batalin, batalin. Jangan dibatalin. Kata malaikat yang nyatet dari pagi, udah dari pagi nih orang dari subuh puasa, nggak taunya sampai maghrib malah dibatali. Bagaimana sih ini orang gitu kan ya? Maka bagian yang kita eh, sunahkan adalah sempurnakan dengan berbuka. Gitu. Sehingga kita tahu bahwa eh, doa ini ya, menjadi bagian yang setiap kita eh, boleh membaca. Baik, Mbak Yuyun kalau mau sharing lagi doa setelah doa berbuka yang kedua boleh dibaca ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, begitu selesai kita minum dengan baca Bismillah, ya Bismillah, ini tasmiyah biasa, Bismillah, kemudian kita minum, kita makan kurma, ya 3 butir, maka yang terjadi adalah dibolehkan kita ya membaca ini, dhahabat dhamma wa batalatil uruq wa tabatal ajr insyaallah. Nah ini yang paling sering di-share sama kawan-kawan. Tapi bagian yang awalnya nggak di-share. Gitu. Jadi setelah celeguk, 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 begitu makan, minum, sudah hilang dahaganya, sudah basah kerongkongan, baru kemudian membaca dahabat doma, wabatalatil uruk, wasabatal ajur insyaallah. Jadi doa ini jangan dibaca sebelum berbuka. Salah, ini bohongin malaikat namanya. Bohong artinya saja, sudah hilang dahaga, berarti udah minum. Telah basah kerongkongan berarti udah minum dan telah pasti balasan insya Allah gitu. Jangan sampai kemudian karena semangat baca sunnahnya gitu ya ternyata eh, keliru gitu. Dan ini doa setelah kita makan minum, jadi setelah makan kurma, setelah minum air. Nah ini mungkin yang bisa kita perhatikan. Jadi mudah-mudahan bagian ini membuat kita menjadi memahami bahwa di dalam adab makan dan uh, saum itu, bagian kalau di saum kan harus ada niat di uh, sebelum masuk subuh ya. Kata Rasulullah SAW kalau di puasa itu harus ada sahurnya karena sahur itu ada keberkahan di dalamnya. Fasaharu inna fis sahar barakah. Ya. Bersahurlah kalian karena dalam sahur itu ada keberkahan. Kalau kita misalnya mau ambil 2 rakaat sebelum Ustaz itu setelah tahajud gitu, Ustaz. Kita boleh. Setelah tarawih saya nggak mau tahajud lagi Ustaz, tapi mau sholat malam dikit boleh. Ya, 2 rakaat saja tambahan ketika kita sudah witir di di masjid, gitu, maka dibolehkan kita mengerjakan 2 rakaat. Setelah itu banyak istighfar sambil makan. Gitu. Dan biasanya Rasulullah SAW makan itu ketika sudah makin dekat dengan waktu azan. Baru setelah itu kita niat. Kenapa niat itu menjadi luar biasa? Karena begitu kita niat, itu ada autolisis di otak kita yang bekerja, kemudian otak kita akan memerintah kepada tubuh kita. Jangan coba cari makanan yang ada di perut, karena nggak akan ada. Sampai maghrib nggak akan ada makanan. Maka tubuh kita hanya mengolah lemak-lemak yang ada di tempat-tempat penyimpanan, di gelambir-gelambir, di pinggiran-pinggiran, gitu. Di glikogen di bawah otot, gitu. Baru kemudian kita menjalankan itu. Nah, sebagian dari bab sunnahnya saum seperti itu. Nanti seperti apa detailnya lagi kita akan bahas di kesempatan yang akan datang. Ini qadarullah wa masyafa'al sudah jam 6:30 ini. Saya harus mempersiapkan agenda yang lain, jadi saya kembalikan ke Ustaz Khalis. Saya tabadul masykur Ustaz. Alhamdulillah, wasyukurillah, jazakallah khair Ustaz. Nah, ini baru pembukaan saja. Insya Allah nanti di pekan depan kita akan dalami lagi untuk soal puasanya ya. Karena sekalian marhaban ya. Kita tarahib Ramadan dengan sebuah kajian tentang Ramadan tentunya. Dan tadi beberapa soal adab makan
sudah diulas juga oleh guru kita, dan mohon izin nanti guru kita tidak lama karena mungkin dikasih waktunya karena beliau sedang mempersiapkan kajian yang lain. Dari kita buka barangkali cuma 2 pertanyaan ya Ustaz ya. Kalau ada pertanyaan, kalau enggak ya alhamdulillah nanti langsung di close karena guru kita sedang mempersiapkan kajian lain, jadi biar ada waktu untuk sedikit istirahat gitu ya. Masya Allah. Boleh, Ustaz? Silakan. Boleh 2 pertanyaan saja ya. Kalau ada Antum yang di mute, bertanya, Ustaz. Ke mute, Ustaz. Pak Hussein silakan. Abah, silakan Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bah? Alhamdulillah sehat. Lebih izin tadi yang doa buka puasa yang lazim disebut-sebut itu malah ada yang saklek keras, bid'ah katanya gitu. Padahal kan itu doa yang bagus sebenarnya. Kenapa kok terindikasi disebut bid'ah? Mohon Iya. penjelasan. Syukran. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi di kalangan para ahli hadis itu memang tabiatnya begitu. Ini hadis ini mungkar. Hadis ini sahih. Hadis ini. Jadi dari sisi keilmuan memang begitu. Wataknya para ahli hadis itu memang secara keilmuan memang begitu. Ini hadis ini ada ilatnya. Dari anu, dari anu, dari anu, dari anu. Ada perawi yang dia dari sisi dobitnya dia buruk. Dari hafalannya apa. Dan itu dalam ilmu mustalah hadis atau di dalam ilmu takhrijul hadis biasa seperti itu. Jadi pokoknya kalau Rasulullah SAW tidak menyebutkannya maka dikatakan langsung itu bid'ah. Jadi ada kelompok yang begitu. Dan ada ulama-ulama kita yang begitu. Bahkan sampai kepada kunut subuh dikatakan bid'ah. Tapi kalau kita yang mau mempelajari dengan keluasan ilmu, dengan pemahaman yang menghargai, maka apa yang dilakukan Imam Syafi'i di subuh itu ya kunut, silakan. Kalau ada yang mau menganggap itu sebagai bagian dari sholat, monggo silakan. Tidak usah juga mengatakan itu bid'ah dan kemudian tetap kekeh, semekeh nggak mau mengangkat tangan untuk kunut subuh, enggak gitu juga. Beberapa ulama yang memahami secara benar itu justru membalik. Imam Syafi'i kalau di tempat Imam Malik beliau nggak kunut. Tapi sebaliknya Imam Ahmad kalau di tempatnya kelompok yang lebih besar banyak Imam Syafi'inya, maka beliau kunut. Padahal beliau sendiri aslinya nggak kunut. Jadi ini yang namanya tasammuh. Gitu. Ini yang namanya disebut sebagai bagaimana kita bertoleran. Sama yang orang kafir dimi saja kita diminta menghargai, masa sama saudara sendiri nggak boleh menghargai. Gitu. Kalau sikap saya dibolehkan membaca, tapi kalau mau yang cari yang lebih sahih, cari yang lebih kuat itu ahsan. Gitu bah. Ya, Wallahu a'lam. syukran. Baik, Afwan. jelas ya. Mbak Yani monggo. Ya, Assalamualaikum Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait Ramadan. Nanti di Ramadan nanti kajian MKI ini tetap berlangsung atau diliburkan atau bagaimana? Terima kasih. Nggak jelas. Dapat nggak, Oh, Sois? untuk Ramadan nanti ada pengumuman sendiri, Ustaz. Mungkin nanya soal kajian tadi pagi ya, kajian kalau di bulan Ramadan ya Bu Yani ya, kalau nggak menang. Iya, betul. Iya, kajian Ya, maksudnya saya nanti pas Ramadan nanti apakah tetap ada kajian oh MKI ya, baik pagi Oh, maupun nanti siang akan diumumkan oleh diliburkan? baik. pengurus ya, insya Allah di grup. Kalau itu, Oh iya, iya. insya Allah nanti Oke. kita sudah biasanya memang kita ada kajian. Tetap karena ini juga majelis ilmu penting ya sama Ramadan. Kita harus punya bekal-bekal ilmu juga ketika Ramadan, insya Allah. Kalau kajian insya Allah akan tetap ada, cuma nanti materinya malah yang akan kita khususkan biasanya. Di Ramadan ada materi-materi khusus selama Ramadan itu, apa saja nanti yang akan kita share insya Allah. Nah, terima kasih Pak Khalid. Udah, Ya. terima kasih. Jangan senang hati. Baik, Baik, Alhamdulillah. Ustaz. Ana Baik, alafu mohon baik, izin undur baik. diri. Baik, Alhamdulillah, syukurlah, jazakallah khairan Kurang segala lebihnya mohon semuanya. maaf. Mudah-mudahan Assalamualaikum warahmatullahi menjadi wabarakatuh. keberkahan Amin ya Rabb. untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jamaah yang berkata Allah, alhamdulillah syukurlah kita sudah menuntaskan satu kajian tentang adab makan dan juga sunnah siam. Mudah-mudahan ini menjadi bagian yang kita bisa pelajari, bisa kita amalkan tentunya. Ada beberapa doa yang sudah disampaikan oleh guru kita dan ada satu aplikasi yang
juga penting kita upload, kita ini ya download ya apa doanya. Itu bisa juga ada beberapa hadis juga yang memperkuat bacaan-bacaan doa yang ada dalam aplikasi itu. Dan silakan juga untuk bisa sharing ya kalau ada beberapa tadi ilmu atau tadi seperti yang disampaikan oleh beberapa teman yang sharing tentang doanya, dan alhamdulillah syukurlah ini menjadi sebuah kebaikan untuk kita semua. Jadi sahabat yang dimuliakan Allah, dan lupakan juga pagi ini mari kita isi dengan sedekah pagi. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu wasilah bagi kita untuk mendapat kebaikan atau rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi di awal kita sebenarnya sudah disampaikan juga ada beberapa iklan, misalkan parfum Syahal Almis dan juga garam Zamira ya dari Ustadz Dodi Al-Jambari. Silahkan kalau yang ingin membutuhkan, yang ingin mencoba untuk merasakan aroma parfum Syahal Almis dan juga apa namanya garam Zamira yang dari Ustadz Dodi, silakan untuk menghubungi admin ya. Dan ini menjadi salah satu bagian dari dakwah, karena kita mempunyai produk-produk yang kita share ke jamaah adalah bagian dari upaya kita untuk memperkokoh gerakan dakwah, karena kita tentu saja kita harus mempersiapkan dakwah ini dengan lebih baik lagi. Salah satunya memiliki modal untuk mengembangkannya, dan ini adalah bagian dari kita saling berbagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memampukan kita ya untuk memajukan majlis ini dan menjadi kebaikan untuk kita semua. Jadi silakan ajak yang lain, jamaah yang lain, untuk mengajak temannya, sahabatnya, saudara-saudaranya untuk ikut gabung di Majelis Keluarga Indonesia. Ikut kajian tiap pagi dan juga tiap malam. Mudah-mudahan ini juga sebutkan menjadi jalan bagi kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik jamaah yang bukan Allah, mari kita tutup majlis ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afwu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah